Remaja dengan rentang usia 12 hingga 18 tahun merupakan usia di mana terjadinya kesiapan peningkatan perkembangan. Perkembangan pada masa remaja dipusatkan pada penanggulangan sikap dan pola perilaku yang kekanak-kanakan dan mengadakan persiapan untuk menghadapi masa dewasa. Tugas perkembangan remaja diantaranya mencapai hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya, baik pria ataupun wanita, mencari peran sosial baik pria ataupun wanita, serta menerima keadaan fisiknya dan menggunakan tubuhnya secara efektif. Remaja juga mengalami perubahan-perubahan pada dirinya. Salah satunya adalah perubahan pada kejiwaan. Perubahan kejiwaan pada masa remaja biasanya berupa perubahan emosi, di mana remaja mudah bereaksi bahkan agresif terhadap gangguan atau rangsangan luar yang mempengaruhinya. Hal ini menyebabkan mudahnya terjadi perkelahian. Remaja juga cenderung tidak patuh pada orang tua dan lebih senang pergi bersama dengan temannya daripada harus tinggal di rumah. Selain itu, remaja juga cenderung ingin mengetahui hal-hal baru sehingga tumbuhlah perilaku ingin mencoba-coba. Lingkungan memberikan pengaruh utama dalam pembentukan jiwa anak remaja. Peran orang tua sebagai sumber perlindungan dan sumber nilai utama mulai berkurang, dan anak lebih senang mendapatkannya dari lingkungan luar. Anak lebih memilih berkelompok untuk bereksperimen dengan peranannya untuk menyalurkan ekspresi. Anak akan cenderung memilih orang dewasa yang lebih penting untuk mereka jadikan sebagai bantuan di saat yang kritis. Konflik yang dihadapi adalah perasaan menemukan dirinya sendiri versus kekaburan peran. Bila ia berhasil melalui tahap-tahap sebelumnya, maka ia akan menemukan dirinya. Bila sebaliknya, yang terjadi ia akan merasakan kekaburan peran. Di suatu hari, terdapat remaja berusia 18 tahun yang sedang kebingungan mengenai kelanjutan studinya pasca sekolah menengah atas yang ia telah lalui. Remaja ini mendapati berbagai tekanan dan paksaan dari orang sekitarnya, terutama keluarganya, mengenai studi lanjutannya. Sang remaja berpikiran bahwa orang di sekitarnya terlalu memaksakan kehendaknya dan tidak ada rasa ingin mendengarkan keinginannya yang diinginkan oleh sang remaja tersebut. Sang remaja pun mengatakan bahwa dirinya mengalami kebingungan dalam memutuskan masa depannya. Karena kejadian ini, sang remaja pun kerap menyendiri dan mengurung diri dari kehidupan sosial maupun dari keluarga. Sang remaja juga jarang sekali bersosialisasi. Ketika diajak berbicara pun lebih memilih diam ataupun bahkan tidak menjawab sama sekali. Hingga suatu hari, karena sang remaja merasa sudah tidak bisa menemukan jalan keluar dari masalahnya, ia memilih untuk mendatangi klinik di dekat rumahnya untuk mencari penyelesaian dan jalan tengah dari permasalahan ini. Ia pun datang ditemani oleh sepupunya. Ia takut jika harus mendatangi klinik bersama keluarga dekatnya. Nanti kalau ditanya sama nurse jawab aja ya sesuai perasaan kamu. Pukul 7 sampai 12 siang nanti. Gimana kabarnya hari ini? Perasaannya gimana? Ya gini-gini aja, Nes. Gini-gininya gimana tuh? Kalau gitu kita hari ini konseling ya. Waktunya 30 menit aja, nggak usah lama-lama. Kita cari jalan keluar dari permasalahan yang kamu alami supaya masa-masa remaja kamu juga terlewatkan dengan baik. Untuk tempatnya di sini aja ya. Kamu bersedia kan? Ya, bersedia. Jadi biar aku tahu nih gimana perasaan kamu, boleh nggak kamu cerita-cerita apa yang lagi kamu rasain? Setelah minum dari botol, terus banyak tekanan dari orang tua, dari semua
sekolah baru, cuma belajar 7 bulan. Terus dituntut juga mau kuliah di mana, dan ya dibanding-bandingin juga sama anak tetangga atau saudara yang lain pada kuliah, apalagi di tempat yang bagus. Terus pada upload ribon, sedangkan aku sendiri masih bingung mau di mana, mau jadi apa gitu. Sekarang lagi nunggu hasil dapat di mana. Cuman Di tengah-tengah tindakan konsultasi antara nurse dan sang remaja, tiba-tiba sang remaja kembali terflashback akibat perkataan dari sang ibu dan tetangga rumahnya yang kerap membandingkan dirinya dengan anak tetangga. Ibu dari mana? Ini anak saya kan mau kuliah nih. Oh iya. Jadi beli barang-barang nih. Emang kamu kuliah di mana? Jurusan apa? Dokteran Bu. Wah keren banget, pinter banget deh dokter. Oh iya, kemarin anak Bu Bila bukannya juga daftar kuliah ya? Udah keterima di mana? Iya, lagi nunggu pengumuman kelulusan sih, tapi belum ini. Nanti kalau ada kabar baiknya mungkin dikabarin kali ya. Oh, belum. Perasaan kemarin saya lihat tuh kayak sibuk banget gak sih? Pulang malam. Ya udah les sana sini gitu ya. Belum ketemu ternyata. Nih anak saya gak les loh. Gak sampai malam, gak pulang malam. Bisa masuk ke dokteran? Ya, mungkin belum jalannya aja kali ya, Bu. Doain aja lah yang terbaik. Ya gak usah kesel gitu Bu, kita cuma nanya aja kok. Ya nggak kesel sih, cuman ya udah. Ya aku juga doain ya nanti kan. Kali aja bisa nyusul anak saya. Pasti ya. Mari Bu. Hati-hati. Emang kalau boleh aku tahu cita-cita kamu ini sekarang mau jadi apa? sebenarnya cita-cita aku, ya aku juga masih ragu, nggak tahu mau jadi apa juga. Emang mungkin di umur aku masih labil atau gimana, tapi aku ngambil jurusan sastra. Menurut aku jurusan yang kamu ambil tuh udah bagus banget kok, tapi emang wajar kalau masa remaja kan memang masa peralihan. Jadi wajar buat remaja itu merasa bimbang karena kan di masa remaja itu memang tugasnya itu untuk kita mencari jati diri. Oh gitu ya Nas. Oke, jadi yang buat kamu kesini itu sekarang kamu tuh ngerasa banyak banget yang menuntut kamu, baik dari keluarga kamu maupun orang-orang di sekitar kamu yang mengenai apa yang akan kamu pilih sama gimana kamu ke depannya. Iya gitu Nas. Nah, kalau soal komentar-komentar negatif dari orang-orang di sekitar kamu nggak usah ngedengerin sih apa kata orang-orang itu. Kamu cuman harus bisa jadiin omongan orang-orang itu tuh sebagai motivasi kamu supaya kamu bisa lebih giat lagi ke depannya. Karena ibaratnya nih, semakin tinggi pohon, maka semakin kencang juga tuh angin yang menerpanya. Nah, itu tuh jadi semakin kita dewasa, semakin juga banyak masalah yang datang ke hidup kita itu semakin beragam. Nah, di samping hal itu, di masa-masa remaja kamu sekarang ini, kamu harus banyak ngelakuin kegiatan-kegiatan yang positif supaya kamu nggak hanya terpaku sama komentar-komentar negatif dari orang lain. Oh itu ya Nas, makasih atas sarannya, semoga kedepannya bisa saya lakuin. Jadi gimana perasaan kamu setelah konsultasi hari ini? Kamu udah tahu kan apa yang harus kamu lakukan buat mengatasi masalah yang kamu alami? Iya udah lumayan lega Nas sekarang. Nanti saya akan coba saran dari Nas kedepannya. Mungkin saya harus lebih banyak melakukan hal yang positif, jangan dengerin omongan orang, dan mencoba komunikasi lagi dengan orang tua ataupun teman terdekat saudara. Iya benar. Jadi kedepannya kamu bisa lebih mengkomunikasikan apa yang kamu pengen untuk kedepannya. Oke, jadi untuk konsultasi selanjutnya kamu bisa ceritain lagi perkembangan terkait masalah yang kamu alami, dan di minggu selanjutnya juga nanti kita bakal coba cari tahu minat dan bakat yang kamu punya. Untuk waktunya itu sekitar pukul jam 9, tempatnya di sini juga ya. Ya terima kasih banyak Mas atas sarannya. Kalau gitu saya izin pamit ya. Selanjutnya saya akan konsultasi kembali.
Setelah melakukan konsultasi, sang remaja pun merasa lebih lega dan lebih mengetahui bagaimana cara bertindak dalam menghadapi tekanan dari orang-orang di sekitarnya. Sang remaja pun berkeyakinan bahwa ia harus menjalani kehidupan tidak dari tekanan dan pilihan orang lain, melainkan sesuai dengan cita-cita dan keinginannya sendiri. Dan ketika ada orang yang memaksa atau menentang kehendaknya itu, maka harus dibicarakan secara baik-baik dan tidak menyakiti perasaan siapapun.